Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan atau berbagi informasi terkait dengan budaya positif. Budaya positif ini meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebuah budaya itu terlahir karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, dan kebiasaan-kebiasaan itu akan berubah menjadi sebuah karakter. Nah, karakter yang terus dikondisikan itu akan berubah menjadi sebuah budaya. Dan tentu saja yang kita harapkan budaya yang terbentuk adalah budaya yang positif. Yang pertama, kita akan tahu mengenai tentang perubahan paradigma belajar, di mana di sini ada teori bahwa siapa yang bisa mengontrol baik diri sendiri maupun orang lain. Di sini ada dua perbandingan, di mana ada teori stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Di mana kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, memaksa orang berharap bahwa orang lain itu sama dengan kita. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah, yang seharusnya terjadi adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena kita tidak bisa mengintervensi orang lain untuk selalu sama pandangannya dengan kita. Yang bisa kita lakukan adalah bahwa orang lain itu punya pandangan berbeda-beda terhadap kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu adalah stimulus respon. Tetapi ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan pasti dan yakin di situ ada tujuan kenapa dia melakukan itu. Jadi tidak melulu itu adalah suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal yang sebenarnya terjadi adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selama kita tidak mengizinkan orang lain untuk mengontrol diri kita, maka siapapun tidak bisa mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan yang gagal. Jadi kalau dibujuk gagal biasanya suka terjadi pemaksaan. Tetapi yang terbaik adalah adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi lebih ideal ini diajak kerjasama, kemudian dikasih pilihan-pilihan biar kesannya tidak ada paksaan. Kemudian model berpikir menang kalah, jadi tidak ada istilah ada yang menang, ada yang kalah, tapi yang terbaik itu adalah win-win solution atau model berpikir menang dan menang. Sehingga kalau model berpikirnya menang dan menang, maka semuanya akan merasa nyaman, senang keputusan yang diambil. Nah, lalu apakah disiplin itu? Kalau dari bahasa Latin, disiplin itu artinya belajar. Makna asal katanya ini berkonotasi dengan disiplin dari para ahli zaman dulu, yaitu Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dengan kata lain, disiplin yang sering kita pahami sering menimbulkan ketidaknyamanan karena seolah-olah setiap orang itu diatur. Tetapi yang idealnya seharusnya terjadi adalah disiplin muncul dari dalam diri sendiri, kesadaran muncul dari dalam diri sendiri. Karena di situ ada nilai, ada tujuan yang harus kita hargai bersama. Jadi bukan karena faktor paksaan. Kemudian dalam kurikulum kita, kurikulum Merdeka terutama, ada yang namanya profil pelajar Pancasila, yang ternyata itu masuk menjadi nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu artinya nilai-nilai yang berperan, yang dianggap berlaku pada kondisi manapun
dan berlaku pada siapapun, berlaku sama, ya. Misalnya nilai-nilai sopan santun, kemudian saling menghargai, menghormati. Kalau di profil pelajar Pancasila itu adalah nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, berkemerdekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu semuanya berlaku sama, baik di kita, di wilayah kita, baik di wilayah Indonesia, baik di seluruh dunia. Artinya kebutuhannya pada nilai-nilai kebijakan universal adalah sama. Nah, lalu ada teori motivasi perilaku manusia. Biasanya orang patuh terhadap suatu aturan itu atau memaknai makna disiplin itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum, karena takut diberi tugas, karena takut diberikan sanksi. Itu ternyata termasuk ke dalam motivasi eksternal, gitu ya. Kemudian atau sebaliknya, melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan hadiah. Ya, misalnya kalau ke siswa itu, kalau kalian dapat nilai 100 nanti akan dapat hadiah berupa makanan. Siswa tersebut berusaha sungguh-sungguh hanya untuk mendapatkan hadiah, bukan dari kesadaran diri. Itu adalah motivasi eksternal. Ya, begitu juga tadi, karena takut dihukum, harus mengerjakan tugas tepat waktu, dia melaksanakan perilaku itu hanya karena takut dihukum. Itu juga motivasi eksternal. Nah, yang terbaik itu sesungguhnya adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang baik karena saya sadar bahwa yang saya lakukan itu adalah bertujuan untuk disiplin positif. Ketika orang-orang menghargai dirinya sendiri, maka ketika ada suatu tujuan, suatu targetan, dia akan melaksanakannya dengan penuh kesadaran, melaksanakannya atas kesadaran diri sendiri. Jadi datang tepat waktu itu bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan hadiah, tetapi dia menghargai dirinya sendiri bahwa saya butuh untuk masuk tepat waktu karena akan dipakai, akan dibutuhkan di kemudian hari, baik di perkuliahan, baik di dunia kerja maupun di masyarakat. Kalau motivasi internal ini sudah muncul, maka yang akan terjadi adalah kenyamanan. Kalau masih motivasi eksternal karena takut dihukum atau karena diberi hadiah, masih ada perasaan ketidaknyamanan karena merasa dirinya dipaksa. Jadi idealnya adalah harus muncul dari dalam diri sendiri. Nah, ternyata dihukum atau diberikan penghargaan itu pengaruhnya besar sekali. Di antaranya ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan yang minimum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi jika ada siswa yang memang tidak suka jiwa kompetitif, ingin mendapatkan selalu penghargaan, tapi di sisi lain ada siswa yang justru dia menghindari untuk berkompetisi, maka pada akhirnya akan ada kecemburuan, gitu ya. Jadi lebih baik pasrah. Nah, di sini akan menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, kemudian ternyata penghargaan juga menurunkan kualitas. Kenapa? Karena tadi motivasi yang didapatkannya semata-mata karena adanya penghargaan. Suatu saat jika tidak ada penghargaan, maka siswa atau siapapun itu tidak memiliki motivasi untuk bisa meraihnya. Karena dalam mindsetnya harus selalu diberikan penghargaan. Dan itu kurang tepat, kurang efektif, dan kurang baik. Gitu. Dan tentu saja karena adanya penghargaan atau hukuman ini akan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam dirinya itu akan berkurang. Nah, lalu bentuk program kebajikan atau apresiasi inilah yang bisa diberikan. Misalnya
kita berikan pengakuan secara khusus atau secara pribadi. Jadi ini lebih baik dibandingkan dengan kita memberikan hukuman atau kita memberikan sebuah penghargaan. Memberikan sebuah apresiasi walaupun itu kata-kata atau lisan, maka akan membangkitkan semangat dan motivasi siswa, masyarakat, orang tua atau siapapun itu. Karena sebagai bentuk ekspresi pengakuan hal yang positif. Kemudian juga akan dilakukan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi tidak melulu pada hasil. Jadi kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, setidaknya kita harus menghargai proses yang telah dilakukan. Itu lebih penting untuk menjaga semangat agar tidak dituntut atau tidak patah semangat. Menghargai proses, bukan pada hasil. Nah, contoh pengakuan ini adalah kata-kata pengakuan atau pemberian apresiasi. Misalnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali, kemudian seterusnya pada saat menolong murid, bisa juga teman kita, bisa juga rekan kita, bisa juga masyarakat di kelas kita. Jadi dengan kata-kata seperti ini, maka orang yang menerima kata-kata ini akan merasa diapresiasi, akan merasa timbul motivasi intrinsiknya, internalnya dari dalam diri. Saya menghargai kemudian kepedulianmu, misalnya pada saat kondisi membantu teman-teman di dalam kelompok. Jadi ketika Bapak Ibu rekan-rekan semuanya bekerja di dalam kelompok, silahkan ucapkan kata saya menghargai kinerja kamu, saya peduli terhadap kamu, begitu ya. Karena itu akan menimbulkan motivasi intrinsik pada rekan kita tersebut. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengatakan terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu dalam bekerja di dalam kelompok misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ucapan apresiasi, bentuk penghargaan dan pengakuan dalam bentuk lisan atau apresiasi ini sangat penting dilakukan. Ya, jadi hindari memberikan hukuman dan hindari memberikan penghargaan berupa hadiah. Tapi yang harus kita lakukan adalah berikan pengakuan dan apresiasi. Berikutnya, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan itu harus terjadi. Terlambat misalnya harus dihukum, harus keliling lapangan. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalnya kalau tidak pakai sepatu hitam, maka hukumannya misalnya dicatat atau dipanggil ke BK, misalnya begitu. Kalau konsekuensi itu misalnya kalau menumpahkan air di meja, berarti konsekuensinya adalah harus membersihkan meja. Artinya konsekuensi itu akan nyambung, akan sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Jadi kalau mejanya basah, ya harus dilap, konsekuensinya itu. Kalau hukuman mah, kalau tumpah airnya di meja, kemudian dia dihukum push up, kan tidak ada kaitannya. Mejanya basah dengan push up itu hukuman. Tapi kalau mejanya basah disuruh untuk membersihkan meja, itu konsekuensi. Karena nyambung sesuai dengan keadaan yang terjadi. Konsekuensi memang akan lebih mudah diterima dibandingkan dengan hukuman. Jadi sangat bagus jika kita menghindari seminimal mungkin memberikan hukuman, begitu ya. Kemudian kalau hukuman itu sifatnya paksaan, tapi kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan terhadap apa yang telah dilakukannya. Dan kemudian konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kemudian nanti anak-anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman cenderung menghindar, gimana amannya supaya saya tidak terkena hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan, karena dia tahu kalau dia melanggar pasti konsekuensinya begini, sesuai dengan perilaku yang diperbuatnya. Gitu. Nah, ada yang lebih ideal sebetulnya dibandingkan dengan hukuman atau konsekuensi, yaitu restitusi.
Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di situ bukan hanya bagi murid, bagi siapapun bisa dicoba restitusi ini. Intinya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas kesalahan mereka. Kemudian membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004. Intinya, jika ada seseorang yang melakukan kesalahan, bukan langsung kita hakimi, tetapi kita bantu untuk mencarikan solusi. Dan solusi itu munculnya dari si orang yang melakukan kesalahan tersebut. Tugas kita adalah melakukan restitusi dengan komunikasi dan kolaborasi dengan orang yang melakukan kesalahan tersebut, dengan cara menghindari, menghakimi, menjustifikasi orang, tetapi berfokus pada solusi apa yang bisa dilakukan dan kedepannya harus bagaimana. Jadi tidak berfokus pada kesalahan, tetapi berfokus pada solusi. Nah, maka kalau dibandingkan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi, di sini akan terlihat jelas bahwa restitusi adalah pilihan yang paling bijak, pilihan yang paling positif. Di paling bawah di sini adalah kesimpulan akhir bahwa dengan hukuman akan menimbulkan dampak negatif. Kalau konsekuensi itu netral, tetapi kalau kita melaksanakan restitusi, maka yang terjadi adalah timbulnya suasana atau budaya yang positif. Misalnya kalau hukuman itu sesuatu yang harus terjadi, sesuatu yang bisa terjadi, kalau restitusi sesuatu yang merupakan pilihan. Jadi yang melakukan kesalahan bisa memilih alternatif solusi dari mereka sendiri, bukan karena dipaksa. Gitu. Kemudian kalau dilihat dari kenyamanan, untuk hukuman itu tidak nyaman. Begitu juga dengan konsekuensi tidak nyaman, tetapi kalau restitusi itu akan menguatkan siapapun dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban dari kesalahan itu akan mendapatkan keadilan, korban yang bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Ini bagi korban yang menjadi objek kesalahan siapapun yang berbuat salah. Begitu. Kemudian untuk hukuman, perilaku menjadi pasif, agresif, meningkat, ini negatif. Kemudian kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi kalau restitusi, masalahnya menjadi terpecahkan. Jadi diharapkan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, karena seolah-olah oleh restitusi itu masalahnya menjadi terpecahkan. Itu adalah perbedaan antara restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Kemudian bagaimana ciri-ciri restitusi itu? Ada 9 ya. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan sifatnya tawaran, bukan paksaan. Kemudian juga menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi refleksi diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan siapapun yang berbuat salah pada kelompoknya atau pada hal kondisi yang dia inginkan. Nah, jadi biasanya di kelas suka ada peraturan kelas. Ternyata itu bagian terkecil dari lingkungan kita. Setelah ada peraturan kelas, maka akan ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berfokus pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini disepakati oleh bersama. Nah, jika itu terus dilakukan secara konsisten, maka akan menular keluar, akan menimbulkan lingkungan yang positif. Bukan hanya di kelas, tetapi juga di luar kelas ini. Bahkan kalau itu dilakukan serempak bersama-sama, dilakukan juga oleh kelas yang lain, maka akan menimbulkan budaya positif yang paling atas. Jadi pada akhirnya budaya positif ini bisa menjadi budaya sekolah atau budaya masyarakat. Contohnya, kesepakatan kelas itu datang tepat waktu mengucapkan salam. Kemudian yang sebelah kanan, kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, di sini yang dimaksud dengan kesepakatan kelas itu yang sebelah
kanan. Kalau yang sebelah kiri ini bisa masih peraturan. Yang ini peraturan, kalau yang kanan adalah keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas itu berfokus pada nilai-nilai yang dibuat saling menyayangi, kemudian semangat belajar, itu nilai-nilai kebajikan. Tapi kalau pada peraturan itu lebih sifatnya lebih mengikat, lebih memerintah. Jadi harus datang tepat waktu, harus menjaga kebersihan, harus berdoa sebelum dan sudah pembelajaran, harus aktif dalam pembelajaran. Tapi kalau di sini dari segi bahasa bisa dilihat berfokus pada nilai-nilai yang disepakati. Jadi tidak ada kesan pemaksaan, tidak ada kesan ketidaknyamanan pada kesepakatan kelas. Nah, contoh lain adalah ini. Misalnya dilarang melakukan kekerasan, itu kan peraturan pemerintah. Tapi kalau keyakinan kelas, kita harus mengutamakan keselamatan dan menghormati orang lain. Intinya sama, tapi dengan bahasa yang berbeda, bisa lebih diterima keyakinan kelas itu. Dilarang menggunakan narkoba, tapi kalau keyakinan kelas itu, kita tahu bahwa narkoba itu sangat buruk bagi kesehatan. Jadi lebih dari bahasanya lebih santuy, istilahnya begitu ya. Misalnya gunakan masker, kan misalnya pemerintah, tapi kita kalau keyakinan kelas lebih melihat bagaimana kesehatan dan keselamatan bisa lebih terjamin jika menggunakan masker. Jadi dari segi redaksi, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan, di mana lebih berfokus pada nilai-nilai kebajikan, bukan pada perintah, bukan pada apa yang harus dilakukan, seolah-olah paksaan. Kemudian berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Siapapun manusianya pasti punya kebutuhan dasar di 5 ini. Pertama, bertahan hidup. Kedua, penguasaan, kemudian ada kebebasan, kesenangan, rasa sayang, dan rasa diterima. Siapapun yang melakukan kesalahan pasti ada salah satu atau beberapa dari 5 ini yang tidak terpenuhi. Misalkan ada yang istilahnya nakal atau tawuran, pasti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Misalnya kebutuhan rasa sayang atau rasa diterima, baik di lingkungan kelasnya maupun di keluarganya atau di masyarakatnya. Sehingga ketika kita sebagai orang yang bijak, maka kita harus memahami apakah kebutuhan dasar yang melakukan kesalahan itu sudah terpenuhi atau tidak. Kalau misalkan belum, kita bisa memakluminya dan kita bisa memberikan support, kita bisa memberikan motivasi dan dukungan semangat pada orang tersebut. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh siapapun, khususnya di kalangan yang terdidik. Maka yang paling baik dan yang paling ideal adalah harus berperilaku sebagai manajer. Biasanya banyak yang berperilaku sebagai penghukum. Jadi jika ada kesalahan langsung diberikan hukuman. Atau menjadi orang yang merasa bersalah, gitu ya, dengan kata-kata yang disampaikan, misalkan saya kecewa kamu melakukan itu kan merasa bersalah. Ada juga yang sebagai teman. Jadi ada pendidik atau guru yang berperilaku sebagai teman dengan siswanya. Ternyata itu juga kurang bagus juga, begitu ya, karena akan mengurangi marwah atau konsep-konsep etika-etika yang ingin disampaikan, yang ingin diajarkan dengan lebih baik. Ada juga yang tipenya pemantau, ya. Jadi hanya menghitung, mencatat, mengukur baik itu kebaikannya, positifnya atau maupun kesalahannya. Tapi yang paling ideal adalah sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan. Mengapa melakukan itu, bagaimana seharusnya, dan seterusnya. Tidak ada kata menjustifikasi, menyalahkan atau merendahkan siapapun. Ini adalah contoh dari posisi kontrol. Dan berikutnya, kedua terakhir adalah segitiga restitusi, di mana ini dilakukan ketika ada yang melakukan kesalahan, maka yang ideal dilakukan adalah segitiga restitusi. Pertama, menanyakan keyakinan, kemudian ada menstabilkan identitas, dan ada validasi kebutuhan. Jadi ketika ada yang melakukan kesalahan, maka kita bisa
menstabilkan identitas mereka, misalnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Atau kita bisa mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, sehingga orang yang melaksanakan restitusi ini merasa dia tidak sendirian, tidak merasa terpojokan, gitu ya. Kemudian kita bilang selanjutnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Apakah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain dari perbuatan yang tidak tepat yang sudah dilakukan itu. Dan terakhir, nilai-nilai apakah yang kita sepakati dan kamu sebetulnya ingin menjadi orang seperti apa. Dengan segitiga restitusi ini, maka akan terjadi win-win solution. Yang melakukan kesalahan merasa nyaman, kemudian yang melakukan segitiga restitusi juga akan mendapatkan hasil yang lebih positif dari orang yang melakukan kesalahan tersebut. Kemudian bisa melakukan intervensi 30 detik. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan kepada orang yang berbuat kesalahan. Dari pertanyaan ini tidak ada yang menjustifikasi atau menyalahkan atau memojokkan orang yang melakukan kesalahan, tetapi justru hanya bertanya agar orang yang berbuat kesalahan itu bisa merefleksi diri, bisa mengevaluasi dirinya sendiri, kemudian akan mencoba untuk mengeluarkan solusinya sendiri, ya. Misalnya apa kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Peraturannya seperti apa? Kapan kamu siap untuk mulai? Sepertinya kamu punya masalah. Apakah ada yang bisa saya bantu? Dan seterusnya dan seterusnya. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, maka orang yang melakukan kesalahan itu akan bisa tereksplor dan akan bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya, bisa lebih lega, begitu. Diharapkan setelah itu akan muncul solusi tanpa adanya sikap ketidaknyamanan dari kedua belah pihak, baik yang melakukan kesalahan maupun yang melakukan restitusi. Dan terakhir, ini adalah kesimpulan dari semua yang disampaikan, bahwa di dalam budaya positif itu, di dalamnya ada disiplin positif, dan di dalam disiplin positif itu yang paling ideal adalah muncul dari motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan karena hukuman, bukan karena hadiah atau penghargaan, tetapi dari kesadaran dirinya bahwa harus melakukan yang lebih baik itu karena memang saya membutuhkan itu. Itu saja Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ki sudah datang dan menemui Bapak, karena Bapak mendapatkan informasi bahwa Fakih, kata teman dan kata salah seorang guru itu melakukan tindakan yang menurut beliau melanggar, gitu ya. Nah, tapi di sini Bapak hanya ingin konfirmasi kepada Fakih seperti apa kejadian tersebut berlangsung, faktanya seperti apa, Bapak? Itu pas saya di kelas sebelum pembiasaan berarti jam 9:30 dari dulu itu saya bermain HP, dan ketika gurunya sudah masuk saya tidak kesana, jadi sudah masuk terus saya ditegur oleh teman saya di belakang, itu ada guru di depan, terus saya langsung terus setelah itu pas lagi absensi ya, sebelum nama saya dipanggil saya tidak lagi, terus itu saya ditegur lagi sama teman depan saya, itu lagi absensi dengan saya.
Terus pas sudah dipanggil nama saya itu lagi membersihin kacamata di kacamata. Jadi di kelas itu ada yang namanya Pati, sama Pati saya suka keliru. Jadi pas dipanggil Pati atau Pati gitu, saya nanya dulu, saya Pak. Terus kata teman saya, ya. Terus kata Maima, saya teh dibilang orang disuruh keluar dari kelas, keluar dari kelas jadi bukan katanya sampai keluar dari kelas sudah sampai keluar dari berakhir. Sudah begitu saya tunggu di luar kelas sampai kalimat sudah selesai mengajarnya, mulai bilang terus saya ke studio dulu setelah pulang sekolah. Terus saya diceramahin di studio itu. Jadi sebenarnya itu kata mereka saya harusnya minta maaf dulu gitu, tapi sebenarnya maksud saya itu kenapa saya langsung keluar kelas, karena saya merasa saya salah. Saya hanya ingin bertanggung jawab, jadi saya keluar kelas. Tapi mungkin ada miskomunikasi gitu, saya juga salah, seharusnya langsung menjawab. Oke, baik. Jadi intinya pada saat di kelas sedang menggunakan HP, tiba-tiba ada guru mata pelajaran yang masuk. Nah, pada saat beliau atau guru mata pelajaran masuk itu, Fakih masih sedang menggunakan handphone. Sempat diingatkan oleh temannya. Kemudian dilakukanlah absensi, ya. Sebelum nama Fakih dipanggil, masih menggunakan handphone, ya. Dan tepat pada saat nama Fakih dipanggil, Fakih itu tidak ngeh ya bahwa yang dipanggil itu Fakih atau Fatih karena mirip gitu ya. Sehingga Fakih bertanya, apakah saya Pak yang di absen gitu ya. Kemudian kata teman Fakih, ya Fakih yang di absen. Nah, tapi barangkali setelah itu si guru mata pelajaran yang bersangkutan menganggap bahwa itu adalah tindakan yang kurang sopan barangkali ya, karena ketika di absen tidak menjawab, malah balik bertanya saya atau tidak begitu. Kemudian guru mata pelajaran yang bersangkutan juga menyuruh Fakih untuk keluar, dan Fakih langsung keluar, dan beliau menganggap seharusnya meminta maaf terlebih dahulu gitu ya, baru keluar. Oke, begitu. Jadi hal-hal yang seperti itu Fakih ya, itu suka dilakukan oleh setiap orang ya. Jadi setiap orang wajar melakukan kesalahan. Jadi Fakih itu bukan satu-satunya siswa atau orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi yang pertama tidak usah khawatir. Nah, tetapi memang menurut Fakih sendiri, ketika di absen main handphone itu kira-kira apa alasannya melakukan main handphone itu padahal guru sudah ada? Kalau itu biasanya saya ngantuk gitu, saya juga sebenarnya karena ngantuk itu saya juga kayak kurang sadar, tiba-tiba saya udah buka HP gitu. Oh, jadi spontan gitu ya? Ya. Spontan. Ya. Jadi karena ngantuk, karena spontan udah kebiasaan buka handphone, sehingga kadang-kadang tidak menyadari di sekitarnya, termasuk ketika gurunya sudah masuk begitu ya. Nah, tapi menurut Fakih sendiri sebetulnya apakah ada cara yang lebih efektif gitu supaya tadi tidak ngantuk, supaya tidak spontan? Menurut Fakih sendiri seharusnya yang harus dilakukan itu bagaimana? Menurut saya ini cuma kebiasaan. Kalau orang yang udah biasa memperhatikan guru, walaupun informasi yang sekecil apapun berbeda. Tapi mungkin karena saya udah biasa ya, saya emang kebiasaan sih itu spontan. Kalau spontan itu kan udah pasti kebiasaan. Jadi ini harus dibiasakan dari rumah. Oh, biasakan dari rumah. Oke. Jadi untuk kedepannya, nah
Kira-kira apa yang bisa Fakih lakukan atau yang bisa diupayakan agar kejadian ini tidak terulang? Ini menurut Fakih sendiri seperti apa? Kalau saya sudah mencoba, saya mencoba nggak bawa HP seminggu sekolah. Itu emang ini lebih susah kalau misalnya guru yang memberikan informasi lewat WhatsApp. Tapi saya masih bisa pakai aplikasi untuk WhatsApp. Saya itu merasa waktu ini benar-benar lambat gitu. Kalau misalnya kita gunakan kayak misalnya kayak main game tiba-tiba udah 5 jam aja kadang baru berapa game gitu misalnya. Jadi kita ini harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya agar waktu terasa lebih cepat. Baik. Jadi salah satu solusi yang pernah dilakukan adalah dengan tidak membawa handphone ke kelas, sehingga untuk menghindari kejadian terulang main handphone di kelas gitu ya ketika ada guru. Baik. Sekarang kalau misalkan handphone itu dibawa lagi, ada lagi handphone ya. Cara lain selain tidak membawa handphone, apa yang bisa dilakukan supaya ketika ada guru tidak main handphone? Apa aktivitas lain yang bisa dilakukan mengganti main handphone menurut Fakih sendiri? Ini harus diakui. Jadi kalau misalnya terlatih nggak akan bisa. Jadi kalau misalnya di solusi saya, kalau saya biasanya itu menggambar, tapi menggambar itu nggak terlalu fokus gitu. Jadi kayak misal gambar orang-orangan, gambar rumah. Terus kalau disamperin dulu juga, kamu lagi ngapain, kamu lagi nyetak pelajaran lain, itu nggak ada. Menurut saya itu ya kegiatan kecil-kecilan tapi nggak bosan. Ya, baik. Solusi lain selain tidak membawa handphone adalah menggambar, gitu ya, supaya menghentikan atau mengurangi kecenderungan bermain handphone, itu dengan menggambar. Menggambar juga barangkali bisa menyalurkan hobi juga ya, passion, minatnya menggambar lebih positif, itu juga bisa. Nah, sebetulnya seharusnya ya ada keyakinan kelas dulu, ada kesepakatan kelas yang sudah kita buat sama-sama. Nah, sebetulnya seharusnya harus bagaimana di kelas itu kalau dikaitkan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang pernah kita sepakati yang supaya kejadian main handphone itu tidak terjadi ketika ada guru. Ya, kesepakatan kelas, peraturan kelas yang dulu pernah diusulkan sama-sama oleh kelas 10-6, masih ingat ya? Nah, keyakinan kelas apa yang telah disepakati yang seharusnya supaya kejadian ini tidak terulang? Tidak bermain HP di kelas, jadi saat guru sudah ada di kelas. Betul sekali. Jadi dulu ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas bahwa diusahakan siswa-siswa di kelas 10-6 itu tidak menggunakan handphone, terutama ketika ada guru di kelas. Terkecuali kalau memang itu bagian dari pembelajaran, ya. Misalnya disuruh mencari informasi tentang materi yang sedang diajarkan, nah itu boleh. Gitu. Nah, Fakih sendiri sejujurnya ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Nah, itu sebenarnya pengen jadi orang yang sederhana. Jadi kalau menurut saya dan dari pengalaman saya, semakin kita tinggi, semakin standar kita tinggi, dan ini melihat orang lain lebih rendah. Jadi saya pengen jadi orang yang sederhana. Jadi saya pengen jadi orang yang bisa waktu, tapi walaupun udah berulang-ulang kali saya coba ada itu juga tergantung dari orangnya juga sih. Kalau memang benar-benar Oke, baik, bagus sekali.
ingin menjadi orang yang sederhana, istilahnya gak neko-neko gitu ya, supaya kita juga bisa menghargai orang lain. Kemudian Pakih juga sebetulnya kan tidak ingin melakukan hal yang melanggar tadi ya, sebetulnya ya, tidak ingin menggunakan handphone ketika guru sedang ada gitu. Nah, jadi kejadian yang seperti ini sebetulnya ini bisa ada yang lebih parah gitu ya. Tapi Fakih masih melakukan hal-hal yang masih bisa ditolerir gitu. Nah, terkait dengan tadi dipanggilnya oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan terkait dengan permintaan maaf, hal menurut Fakih sendiri, jika boleh itu diulangi gitu ya, Fakih akan melakukan yang seperti apa? Apakah tetap tidak minta maaf dulu atau bagaimana? Saya ini salah dulu. Pokoknya saya sebelum keluar kampus ya, dan kata pelajaran bersangkutan saya juga maaf kalau boleh segera dikeluarkan dari kampus. Iya. Baik, bagus. Sebetulnya dengan pengakuan ini Fakih itu sudah ada perubahan nilai atau pemikiran yang lebih positif ya. Sudah bisa mengevaluasi diri sendiri bahwa seharusnya nanti sebelum keluar itu harus meminta maaf terlebih dahulu ke guru mata pelajaran yang bersangkutan, kemudian baru keluar untuk menunggu reaksi atau respon berikutnya, apakah diperbolehkan masuk lagi atau tidak. Nah, tapi tidak apa-apa karena itu sudah terjadi, dan yang terpenting Fakih sudah punya cara dan solusi ke depannya seperti apa agar tidak terulang. Nah, ketika sekarang kan pembelajaran terus berlanjut gitu ya. Apakah guru mata pelajaran yang bersangkutan sudah memperbolehkan Fakih untuk belajar kembali dengan beliau? Saya sudah diperbolehkan. Ya. Namun setelah itu saya belum dipelajari bukan guru yang sama dia, karena guru dari UPI beberapa. Ya, oke, baik. Nah, berarti dikhawatirkan ada permasalahan yang belum selesai dengan beliau, dengan yang bersangkutan. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Fakih? Kalau saya sebelum guru itu masuk kelas, saya Mau minta maaf dulu. Ya, jadi nanti Fakih bisa menemui beliau baik-baik ya. Mungkin sedang ketemu di jalan, mungkin atau disamperin ke studio karena beliau suka di sana, atau mungkin ke ruang guru, atau kalau bisa izin dulu kalau punya nomor WhatsApp-nya mau bertemu, tapi betul-betul sampaikan nanti permohonan maaf yang tulus, penyesalan gitu ya. Kemudian harus ada jaminan juga dari Fakih bahwa Fakih tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Dan yang terakhir, meminta izin kepada beliau untuk mengikuti pembelajaran beliau kembali. Karena kan kalau yang PPG itu kan tidak selamanya di sini kan. Yang selamanya tetap di sini adalah beliau. Jadi saran dari Bapak, silakan selesaikan baik-baik. Akui salah, minta maaf, akui penyesalan, kemudian sampaikan akan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan sampaikan juga bahwa Fakih akan menjadi siswa yang lebih baik lagi, lebih positif lagi dalam berperilaku. Gitu ya, sudah paham apa yang harus dilakukan? Oke, berarti sekarang silakan dari Fakih sendiri, apa kesimpulan dan solusi dari pertemuan kita kali ini terkait dengan permasalahan yang sedang kita bicarakan? Jadi kesimpulan setiap masalah itu pasti ada sebab, dan dari sebab itu pasti ada sebab, dan itu pasti dasarnya. Jadi kita harus mengubah diri kita sendiri. Mengubah diri sendiri, oke.
Baik, dari jawaban Fakih sudah ada kesadarannya, sudah ada refleksi, sudah ada evaluasi diri sendiri, sudah sangat bagus sekali, sudah ada penyesalan. Yang terpenting nanti ke depannya silakan untuk melakukan tindakan yang lebih positif, ya. Silakan tadi meminta maaf dan meminta izin ke guru yang bersangkutan. Baik. Ya, untuk berikutnya. Bagaimana perasaan Fakih setelah melaksanakan kegiatan restitusi ya, atau kita semacam komunikasi konsultasi terkait permasalahan yang sudah dilakukan oleh Fakih, yaitu bermain handphone ketika guru mata pelajaran sudah masuk. Gimana perasaan dari kegiatan yang baru saja kita laksanakan? Kalau dari perasaan saya sih agak suka, soalnya kadang itu saya nggak bisa cerita ke orang, saya itu takut reaksinya. Oh, jadi perasaannya lega gitu ya. Jadi ada tempat berbagi apa yang dipikirkan, mungkin apa yang dirasakan bisa dikeluarkan. Kemudian selain itu kan Fakih juga pada akhirnya bisa menyadari sendiri dan juga bisa menyampaikan solusinya sendiri, gitu ya. Bapak di sini kan hanya sebagai partner, gitu ya, untuk memfasilitasi Fakih menceritakan kesalahannya seperti apa, dan Fakih juga sudah berhasil selain menyadari kesalahannya juga berhasil untuk menemukan solusi, ya, untuk supaya permasalahan yang sama tidak diulangi ke depannya. Gitu. Baik, ada yang ingin disampaikan untuk sebelum kita akhiri kegiatan ini? Oke, luar biasa. Ya, ada pesan dari Fakih, harapan. Jadi kalau ada ingin berbicara itu harus pilih-pilih orang, gitu ya, karena tidak semua orang bisa dengan baik mendengarkan atau mungkin bisa mengerti dan memahami apa yang Fakih rasakan, gitu. Tetapi Fakih dengan kegiatan ini, kejadian ini, Fakih dengan Bapak ke depan bisa menyampaikan apa-apa yang dirasakan oleh Fakih. Jika memang ada permasalahan, itu bisa langsung ke Bapak atau ke wali kelas, ya. Insya Allah yang akan kita laksanakan adalah berfokus pada solusi, bukan berfokus pada kesalahan, gitu ya. Supaya Fakih juga bisa senang, bisa tenang, bisa nyaman, bisa lega, tidak bingung apa yang harus dilakukan, tetapi justru akan mendapatkan pencerahan, akan mendapatkan inspirasi, dan mendapatkan solusi sendiri, sehingga kedepannya akan berperilaku lebih baik lagi. Begitu barangkali ya, Fakih. Terima kasih sudah hadir memenuhi panggilan Bapak, dan kita sudah punya solusi dan sudah punya perasaan yang senang dan lega. Sekarang Fakih silakan boleh kembali lagi ke kelas, gitu ya, silakan. Baik, terima kasih Farhan sudah menemui Bapak, menemui panggilan Bapak. Jadi tujuan akan dipanggil ke sini adalah bahwa untuk konfirmasi, ya, untuk konfirmasi bahwa Bapak mendapatkan laporan bahwa akan pernah dipanggil oleh BK. Nah, menurut Akan sendiri sebetulnya permasalahan apa sehingga akan dipanggil ke BK? Ini versi Pak. Menurut saya, kesalahan saya itu adalah mungkin menggunakan rokok meskipun tanpa atribut sekolah saya, dan kelakuan teman saya mungkin yang memicu saya. Oke, baik. Jadi ketahuan merokok tapi tanpa atribut, dan itu pun atas ajakan rekan temannya, gitu ya. Baik. Jadi
kejadian seperti itu memang itu hal yang wajar gitu ya, sebagai manusia kita kan pasti pernah melakukan kesalahan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Fatan bukan satu-satunya ya yang pernah melakukan kesalahan. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Jadi Fatan tidak sendirian dan tidak usah khawatir bahwa pernah melakukan kesalahan, karena kita semuanya adalah manusia begitu ya. Nah, tetapi menurut Fatan sendiri, apakah punya alasan mengapa melakukan hal itu? Dikarenakan pada saat itu saya ada kondisi yang mungkin ditambah saya butuh pelayanan lain, jadi saya Oke, jadi karena keadaan mungkin sedang tertekan ya, tidak enak, ingin ada aktivitas pengalihan, sehingga pada akhirnya memilih melakukan hal tersebut. Menurut Fatan sendiri sebetulnya apakah ada cara yang lebih efektif untuk mengatasi hal itu selain yang dilakukan itu? sebetulnya ada lebih mungkin terbuka dengan orang yang terpercaya, lebih menjaga pola hidup dan ya seperti itu. Oke, good, bagus. Jadi sebetulnya ada ya cara yang dilakukan yang lebih baik, yang lebih efektif tadi, selain dengan melakukan hal tersebut, yaitu tadi dengan cara berbicara ya, berbicara ke orang lain mungkin yang dipercaya agar bisa lebih terpuaskan dengan tidak melakukan kegiatan yang tadi. Nah, nih kalau dikaitkan dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas atau peraturan kelas yang pernah dibuat oleh kelas kita, ini sebetulnya seharusnya bagaimana keyakinan kelas yang kita buat ini kalau dikaitkan dengan kejadian ini? Seharusnya yang bagaimana seharusnya? Ada peraturan kelas kan ya di kelas kita. Nah, seharusnya bagaimana yang harus dilakukan supaya kejadian ini tidak terjadi dari keyakinan atau kesepakatan kelas yang pernah kita sepakati itu? Lebih ke mungkin emang didasari oleh tidak boleh melanggar peraturan kelas itu, dan mungkin lebih terbuka terhadap orang-orang di kelas. Jadi bisa saling baur, bisa saling mengerti satu sama lain. Ya, betul sekali. Kan salah satu kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita itu antara guru dan murid, antara sesama murid itu harus saling menyayangi, gitu ya, harus saling menghormati. Nah, itu barangkali keyakinan kelas yang bisa dijadikan acuan untuk melaksanakan tindakan atau menghindari tindakan salah yang dilakukan seperti yang sekarang. Nah, sebetulnya dari segi Fatan sendiri ingin menjadi orang yang seperti apa? Ingin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang menjadi dipandang umumnya tidak semata lah Pak. Karena saya juga baik. Oke, jadi menjadi orang yang baik, ingin dihargai oleh orang lain juga, gitu ya. Berarti dengan demikian perilaku yang tadi itu, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, itu barangkali untuk kedepannya bisa dikurangi, gitu ya, bisa dihindari, gitu ya. Nah, sekarang dari Fatan sendiri, apa solusi atau upaya yang bisa dilakukan yang lain ya, supaya kejadian ini tidak terulang? Kan yang tadi ditanyakan di awal mah supaya pada saat itu ya, alasannya kan tidak ada pelampiasan untuk berbicara. Ini mah supaya tidak terulang harus seperti apa? Perbanyak aktivitas, lebih ke saling menjaga kesehatan, karena kita juga tahu dengan banyaknya aktivitas kita tidak ada waktu untuk hal yang seperti itu. Oke, bagus sekali. Jadi dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang positif gitu ya, supaya tidak ada ruang, tidak ada celah waktu atau jeda untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang negatif gitu ya. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian sekarang apa yang Fatan rasakan setelah kita berbicara gitu ya, dan tadi Fatan sudah juga memunculkan solusi ke depannya supaya kejadian ini tidak terulang. Saya pertama lebih merasa lebih open terhadap wali kelasnya sendiri. Saya merasa lebih dihargai dengan tidak dihakimi mata, karena pada instansi sebelumnya saya seperti itu, lebih dipandang sebelah mata.
kita. Sedangkan di sini saya hargai bahwa Bapak menghargai saya. Terima kasih. Ya, pada intinya seperti yang sudah dikatakan di awal, kita semua manusia biasa pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita menyadari kesalahan kita apa dan kita berupaya untuk memperbaiki perilaku kita ke depannya, gitu ya. Terakhir, menurut Pak Tan sendiri, kedua terakhir ya, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari kegiatan ini? Apa yang dirasakan? Apa yang ingin disampaikan? Sebelum berbuat sesuatu lebih baik berpikir dulu kali Pak, karena kesalahan seperti ini mungkin tidak bisa diulang Pak ya. Tapi tidak ada, maksudnya bukan berarti nggak ada waktu untuk berubah. Jadi kayak kalau menurut saya berubah mah dari mana aja. Oke, super sekali ya kata-kata yang tadi. Jadi harus berpikir sebelum bertindak, kemudian berikan kesempatan bagi setiap orang untuk berubah, karena waktu untuk berubah itu akan selalu ada, gitu ya. Baik, Pak Tan, terima kasih. Ya, mohon perhatian. Jadi, sekali lagi hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Tujuan dari pembuatan kesepakatan kelas ini agar terciptanya suasana lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Bisa dipahami? Kalian silakan usulkan apa yang kalian harapkan agar suasana belajar di kelas ini dapat berjalan dengan nyaman, ya. Menggunakan Jamboard. Jadi pada handphone masing-masing silakan untuk klik link Jamboardnya, kemudian klik sticky note yang ini, sticky note, kemudian ketik apa yang kalian usulkan. Jangan lupa beri nama. Ya, jangan lupa beri nama. Ini cara gede-gede. Boleh menambahkan hiasan yang positif, yang bagus, juga memasukkan gambar-gambar yang untuk berhubungan dengan kelas 10-6, boleh. Kemudian juga kita akan bagi dua, nomor absen 1 sampai 18 di slide 1, nomor absen 19 sampai 36 di slide 2, biar tidak terlalu menumpuk. Hasilnya nanti akan dibacakan oleh perwakilan kelas, kemudian juga akan kita tempel di kelas, bisa di belakang, bisa di depan. Bisa dipahami? Kalau sudah paham, silakan.